Bapak Ibu sekalian, kita memuji Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh melaluinya selama tahun yang lalu dan melihat setiap berkat daripada Tuhan semata. Hari ini kita memulai tahun yang baru di dalam Gereja Reform Injil Indonesia Buaran, dan kita berharap kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar selama 365 hari ke depan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan berkati kami di dalam sebuah perjalanan iman yang panjang. Kami memang melihatnya di dalam tahun ini. Tetapi perjalanan iman itu akan berjalan bersama kami sampai Tuhan memanggil kami kembali kepadamu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kami. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pikirkan, Tuhan sucikan dan kuduskan kami satu persatu, dan izinkan kami menikmati kebaikan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Tuhan perkasa. Mari kita membuka Mazmur 93. Mazmur 93. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Mazmur 93 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Kita akan membaca 5 ayat itu bersama-sama. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan Tuhan sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Biasanya di dalam setiap akhir tahun, tepat di dalam tanggal 31, perpindahan menuju tanggal 1, entah setiap pribadi atau keluarga akan melewatkan momen itu dengan berdoa. Kita pasti akan berkata kalimat-kalimat doa yang mungkin kira-kira seperti ini. Tuhan, terima kasih sudah memimpin kami di tahun yang lewat. Tahun yang di depan semua masih gelap bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, mohon Tuhan memimpin. Kira-kira demikianlah. Saya tidak mengatakan itu salah, memang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun depan, bukan? Ya, kita tidak tahu bahwa ada banyak ragam peristiwa yang kita tidak jelas dan kita tidak paham apa yang akan terjadi, dan diam-diam itu membuat kita merasa khawatir dan mungkin menjadi takut. Atau mungkin juga kita akan merasa dan berkata tahun yang baru pun juga tidak beda dengan tahun yang lama. Kita masih tenggelam di dalam semua kesibukan, kekhawatiran, kekecewaan. Kita masih tenggelam di dalam sebuah upaya kerja keras untuk meneruskan sebuah kehidupan. Dan itulah fakta, itulah realita yang kita hadapi tiap-tiap kalinya. Saudara, di dalam beberapa kesempatan di dalam tanggal 1 Januari, misalnya kita berjalan keluar, atau beberapa kali yang saya alami dan saya lihat ketika melewati jalan-jalan di pagi hari tanggal 1 itu, saya melihat ada beberapa tukang sapu di tengah jalan yang tetap menyapu jalanan oleh karena semua sampah yang ditinggalkan di dalam tahun yang sebelumnya. Ya, semua orang-orang yang berjualan pagi hari, tukang bubur ayam di sana tetap melayani pelayan atau pembeli. Semuanya tidak ada beda dengan semua yang sudah dilewati. Yang menjadi baru adalah
Sekarang lembaran itu dipindahkan ke tahun yang baru, tetapi kontennya tetap sama. Ya, kontennya tetap sama. Itu sebab kita sebenarnya sedang ketika kita berdoa seperti demikian, kita sedang mencari tempat yang aman dan kita mencari tempat yang nyaman. Ya, kenapa demikian? Kita sudah tahu kok apa yang akan kita lewati. Hanya saja Tuhan, bolehkah kami menemukan sebuah kenyamanan dan keamanan di dalam perpindahan lembaran daripada kehidupan kami yang disebut sebagai tahun itu. Secara teori memang kita berkata bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang kecewa. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Secara teori kita tahu begitu. Kita tidak boleh bersikap putus asa. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah memerintah. Ya, kita tahu bahwa Dia adalah penguasa daripada segala penciptaan, Dia adalah penguasa daripada sejarah, Dia adalah raja yang perkasa itu yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, saudara, pemazmur di dalam bagian ini kita tidak tahu siapa dia dan dalam konteks apa dia menuliskan 5 ayat ini, tetapi paling tidak apa yang dia katakan ini seperti mau mengingatkan bukan saja bagi dia sendiri bahwa Allah tetap ada di tahtanya. Langit boleh berlalu, ya semua peristiwa-peristiwa boleh datang dan pergi, ya semua keangkuhan dan kesombongan manusia boleh ditunjukkan untuk melawan Allah. Tetapi pemazmur ingin mengatakan, jangan kehilangan sebuah iman yang tertuju kepada Allah yang memerintah. Ya, Allah memerintah. Kita memulai perjalanan iman kita memulai akan titik pijak kita di dalam segala sesuatu dengan sebuah pengakuan iman bahwa Dia adalah Allah yang duduk di atas tahta. Saudara, kebenaran ini seharusnya dapat menenteramkan hati kita, tetapi kita harus akui juga kebenaran ini pun sebenarnya membuka pintu yang menggelisahkan hati kita. Kita mau percaya, kita mau untuk memegang kebenaran ini dan tanpa mau melepaskannya. Kita benci dengan keadaan kita. Kenapa? Kebenaran yang saya tahu sebagai sebuah kebenaran yang besar ini, tetapi ternyata kita tidak punya keberanian untuk percaya kepada Dia. Ya, kita tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan fakta-fakta hidup kita. Ya, karena kita melihat ada begitu banyak kematian, ada begitu banyak kehancuran, ada begitu banyak penyakit, penderitaan, kejahatan, kefanatikan, kemunafikan, dan macam-macam banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Kalau Dia adalah Maha Kuasa, kalau Dia adalah Maha Pengasih, lalu kenapa atas nama sesuatu yang kudus Dia sepertinya membiarkan bumi berputar-putar di dalam lubang pembuangan ini? Saudara, kita takut untuk menggumulinya itu di dalam pikiran kita. Kita takut memunculkan itu di dalam benak kita. Kita takut kalau kita berpikir seperti itu, maka Tuhan marah. Dan Tuhan kemudian akan menghukum kita. Saya mau mengatakan, jangan takut. Bergumulah dengan jujur. Bergumulah dengan serius. Bergumulah dengan jiwa, aku ingin mengerti kebenaran. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan kebenarannya. Sebab Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya tanpa kesaksian. Jadi kalau orang yang takut untuk berpikir, takut untuk menggumulinya dengan benar, dengan menggumulinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang takut dan kemudian menyembunyikan pergumulan itu, dia adalah orang yang tidak akan pernah menikmati berkat daripada Allah. Dia akan tetap berkajang kepada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah terselesaikan. Kita akan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang besar lagi dan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bagi Tuhan itu adalah sesuatu hal yang gampang sekali untuk dijawab. Ya, kita akan mengatakan, Tuhan, kenapa harus ada banyak agama, ada banyak kitab suci? Bukankah lebih baik hanya satu Tuhan, satu agama dan satu kitab suci dan selesai sudah semuanya? Kenapa harus ada banyak?
Dan yang orang-orang yang sedemikian banyak variasi-variasi itu akan mengakibatkan banyak perselisihan dan pertentangan, bukan? Dan kita mungkin akan mengajukan akan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah seakan-akan ingin memojokkan Allah di sudut sana, dan kita berharap tidak bisa menjawab apa-apa dari pertanyaan kita. Kita mungkin akan mengatakan, Tuhan, tidak tahukah Engkau bahwa setiap tahun itu Tuhan ada belasan juta anak-anak meninggal. Mereka yang masih kecil, mereka yang belum dapat berdiri dengan tegak, yang mungkin yang tidak dapat berdiri dan memberi makan untuk dirinya sendiri, mereka harus menanggung begitu banyak kepedihan, kesakitan, kemiskinan. Apakah Tuhan membunuh mereka untuk menghindarkan mereka dari penderitaan yang akan mereka alami? Untuk mempersingkat daripada penderitaannya, Tuhan membunuh mereka. Apakah demikian, Tuhan? Apakah Engkau akan memusnahkan mereka dalam beberapa tahun di depan saja? Saudara, saya membuka akan khotbah ini dengan sebuah fakta-fakta yang dapat kita jumpai di beragam macam media sosial. Kita dapat membacanya di koran atau mendengar di radio, atau kita menguping percakapan di warung kopi sana. Ya. Keluhan-keluhan yang tidak akan pernah selesai. Para ateis lebih suka mengatakan kita belum tahu jawabannya. Ya, dan kemudian dengan cara seperti demikian mereka akan melanjutkan hidup mereka dengan penuh percaya diri. Para agnostik akan berkata, saya juga tidak tahu dan tidak akan pernah ada orang yang tahu apa jawabannya. Saudara, mereka akan terus berjalan untuk memperbaiki kehidupan mereka di dalam ketidaktahuan mereka. Saudara, di pihak lain ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk menenteramkan kegelisahan daripada hati mereka dengan memakai jalur melihat Allah sebagai sahabat. Ya, melihat Allah sebagai sahabat dengan sangat menekankan kedekatan dengannya. Mereka berusaha untuk menciptakan sebuah image kedekatan antara aku dengan dia. Tapi itu tidak menyelesaikan problema. Problema tetap problema, realita tetap realita. Penderitaan tetap kita bisa menontonnya di depan sana. Ya, mereka mencoba untuk menekankan kedekatan. Mereka menyanyikan lagu Yesus sahabat sejati. Nah, olomu bayi. Begitu bukan? Ale ale nasamurung ima Tuhan Yesui. Waduh, kalau nyanyi lagu itu rasanya tentram sekali. Tentram sekali, 1 bait, 2 bait, 3 bait. Wah, sangat menenteramkan sekali. Tapi ketika sudah selesai, meja makan masih kosong. Anak masih menangis kesakitan, menahan sakit di sana. Lalu kemudian hati masih gelisah karena uang sekolah anak harus dibayar. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dan katanya saya mau berkata bahwa iman itu pertama-tama bukan semacam perasaan sentimental yang mendayu-dayu. Ya, bukan sebuah perasaan yang bersifat blue seperti itu dan kemudian mulai mencoba untuk menggantungkan daripada harapannya tanpa tahu bagaimana problem solve-nya. Pemazmur di dalam bagian ini mau mengatakan iman itu adalah beranjak dari sebuah pengertian yang benar dan stabil tentang Allah. Siapakah dia itu? Pemazmur mengajak kita untuk menelusuri akan pribadi Allah di dalam keperkasaannya, kekuasaannya, dan kekudusannya. Dia yang mengajak kita untuk melewati setiap bagian-bagian tersebut yang mungkin kita takut untuk berhadapan dengannya. Ya, kita akan mulai terbiasa dengan berkata, apakah kamu bisa? Kita berkata kepada sesama kita, kepada orang kita, atau siapapun dia. Kamu bisa mengerjakannya, dan tanpa kita sadari, kita akan berkata hal itu kepada Allah. Apakah engkau bisa, Tuhan? Apakah engkau bisa?
Pemazmur memaparkan semua ini dan dia ingin kita membacanya. Dia ingin kita memperhatikannya dengan seksama. Karena pengertian yang benar dan stabil akan Allah itu akan menentukan kualitas kerohanian kita. Mari kita memperhatikan dengan seksama apa yang dia katakannya. Saudara, A.W. Tozer itu dalam bukunya dia berkata demikian. Orang yang mempunyai kepercayaan yang benar tentang Allah dibebaskan dari 1001 macam persoalan yang bersifat sementara. Karena dengan segera ia dapat melihat bahwa biar bagaimanapun segala persoalan itu tidak dapat mengganggunya untuk waktu yang lama. Kita perlu mencermati baik-baik apa yang dia katakan ini. Sekali lagi saya akan mengutipnya. Orang yang mempunyai kepercayaan yang benar tentang Allah dibebaskan dari 1001 macam persoalan yang bersifat sementara, karena dengan segera ia dapat melihat bahwa biar bagaimanapun segala persoalan itu tidak dapat mengganggunya untuk waktu yang lama. Mari bersama dengan pemazmur dan dengan penuh rasa hormat kita meminta arah Allah dalam kemurahannya mengajarkan sesuatu tentang dirinya pada pagi hari ini. Dan kita meminta, Tuhan tolonglah supaya saya tidak mempunyai pandangan yang kurang sempurna dan kurang mulia tentang Dikau. Mari kita melihat pemazmur mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, dia sedang mau mengajak kita melihat Allah itu ada dan dia adalah Raja. Yang kedua, pemazmur berkata, dia adalah Allah yang berpakaian kemegahan. Yang ketiga, dia mau mengatakan bahwa Allah memerintah dengan kekuatan. Yang keempat, Allah selalu dan Allah akan kekal memerintah. Yang kelima, Allah memerintah dengan kemenangan. Ini 5 hal yang menjadi struktur daripada khotbah saya pada pagi hari ini. Mari kita melihat ini satu persatu. Yang pertama adalah Allah ada dan dia adalah Raja. Dia adalah Raja yang agung, dia adalah Raja yang berkuasa, dan dia berdiam di dalam kerajaannya. Allah itu ada dan Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan dia ada atau tidak ada. Bahkan semenjak Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, Alkitab sudah mengatakan bahwa dia ada di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua pertentangan, semua diskusi, semua keberatan tentang Allah ada atau tidak ada, justru membuktikan bahwa dia adalah Allah yang ada. Kalau dia tidak ada, tidak perlu ada diskusi seperti itu, bukan? Nah, saudara, pemazmur mengatakan bahwa dia ada dan dia adalah Raja. Apa implikasi daripada kebenaran ini? Di tengah zaman yang berubah dan kerap mengajak orang untuk tidak percaya kepadanya dan berusaha untuk berkali-kali untuk menghasut dan untuk berpikiran, lihatlah semua kebenaran yang kita lihat di dalam dunia ini, di mana Allah itu? Di mana dia? Di mana dia? Kalau dia ada, saya akan memanggil dia dan menuntut pertanggungjawaban dia tentang, tolong kasih tahu saya, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Saudara, biasanya tarikan-tarikan seperti itu biasanya sangat berhasil. Dan beberapa banyak orang-orang kemudian mulai menjadi gamang, lalu kemudian mulai berkata, benar juga, kalau dia adalah Allah yang ada, maka mungkin sekali dia tidak berkuasa. Saudara, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan atau pertanyaan dan pernyataan yang besar sekali, dan ini merupakan hal yang diulang setiap zamannya dengan model dan cara yang berbeda. Pikiran kita kepada Allah, tentang Allah itu sudah menjadi begitu rendah sekali sehingga kita begitu mudah untuk terganggu dan terkondisi oleh keadaan. Kita melihat dia berdasarkan pengalaman kehidupan kita.
Dan kita berusaha untuk mencocokkan dia, dan dia harus menyesuaikan diri dengan realita hidup kita. Kita tidak lagi menemukan kegentaran, bahkan rasa hormat yang besar akan kehadiran daripada Allah itu. Bahkan dengan kekecewaan yang ada, kita menjadi enggan untuk datang dan berbakti, dan selalu mencari alasan-alasan apapun untuk mencoba menghindarinya. Dengan kata lain, kita lebih percaya kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah. Kita lebih percaya kepada penelusuran logika, dan kita memperhadapkan Allah sebagai pihak yang harus berdiri dan memberikan pertanggungjawaban. Saudara, pemazmur berkata, dia adalah raja. Dia adalah raja itu. Dan dia terus akan menyatakan keagungan dan kekuatannya. Allah yang adalah raja itu adalah Allah yang akan mengkokohkan dunia untuk selama-lamanya. Saudara, pikiran ini sangat mengganggu kita. Ya, kebenaran ini sangat menggelisahkan hati kita, seperti yang saya coba utarakan di dalam bagian pendahuluan tadi. Ya, pada waktu Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini adalah apa yang perjanjian baru coba terjemahkan daripada perkataan Mazmur 93 ini. Dia adalah raja, dan Yesus datang dan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti sesuatu hal yang berbeda, bukan? Itu sebab kalau kita berusaha mengerti Allah dan kerajaannya berdasarkan situasi dan konteks hidup kita, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran itu. Sebab kita memaksa dia, dan kita membangun iman kita berdasarkan fakta hidup kita. Itu bukan iman kepada Allah, itu adalah iman kepada rasa percaya diriku sendiri. Aku beriman kepada iman yang aku ciptakan sendiri. Dan kalau iman itu tidak bekerja, maka aku marah. Saudara, kebenaran bahwa dia adalah raja itu adalah kebenaran yang sangat besar sekali dan menakutkan bagi kita sekalian. Herodes bahkan berpikir terlalu kecil ketika dia merasa kedudukannya sangat terancam oleh berita tentang kelahiran Yesus, bukan? Pilatus bahkan berpikir terlalu kecil pula pada waktu dia bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Mazmur ini menjelaskan bahwa Allah adalah raja, dan perjanjian baru memberikan fokus itu kepada Kristus di dalam konteks yang lebih luas yang tidak dapat dilihat oleh Herodes, Pilatus, penguasa dunia, atau siapapun yang tidak mengakuinya dia sebagai raja. Poin yang mau saya tekankan di sini adalah kita berpikiran menjadi sesuatu hal yang hina tentang Allah karena kita pikir kita adalah raja dalam hidup kita sendiri. Pemazmur berkata, you are not the king. Kamu bukan raja. Raja adalah Allah itu sendiri. Ini hal yang pertama. Kebenaran pertama yang pemazmur ingin kita pahami. Yang kedua adalah dia berpakaian kemegahan. Dia berpakaian kemegahan. Ini gambaran yang pemazmur lukiskan untuk menjelaskan keagungan daripada Allah itu sendiri. Saudara, jikalau engkau pernah masuk ke dalam museum di RMCI sana, saudara akan menemukan ada sebuah jubah kuning yang dipasang seperti ini. Lalu kemudian ada penjelasan, inilah jubah salah satu kaisar di Cina. Saya berdiri di depan jubah tersebut dan memperhatikan dengan seksama. Jubah itu tidak tahu sudah berapa ratus tahun, ditenun dengan benang emas dan ada gambar naga di depannya. Biasa semua kaisar-kaisar Cina selalu jubahnya itu ada gambar naga di depannya untuk menunjukkan superioritas dan kekuatannya. Saya melihat gambar tersebut dan maksud saya melihat baju atau jubah kebesaran tersebut yang dipampang di dalam etalase itu. Saya berpikir pertama-tama, kok Pak Pendeta Stephen Tong bisa menemukan jubah seperti ini ya? Menemukan di mana? Kalau saya tanya sama dia, dia selalu akan berkata, I am the expert one.
untuk mendapatkannya. Ya, dan memperhatikan jubah kaisar tersebut, saya melihat tentang ada bayang-bayang dan sisa atau jejak daripada kemegahan seorang kaisar. Ya, melihat jubahnya tersebut, orang pun akan tunduk dengan penuh rasa hormat. Ya, melihat jubahnya itu di dalam zamannya, tidak ada satupun yang berani untuk membantahnya. Nah, saudara, saya memakai ilustrasi itu untuk menjelaskan sebagai sebuah jembatan untuk melihat kenapa pemazmur harus memperhatikan pakaian daripada Allah. Ia berkata, ia berpakaian kemegahan. Ia berpakaian kemegahan tersebut. Ya, dia berpakaian kemegahan atau dia berpakaian keagungan sebagai cara pemazmur berkata, Allah yang engkau lihat, dia adalah Allah dengan martabat yang paling agung dan dengan karakter yang sangat mengesankan. Engkau lihat itukah? Ketika menelusuri setiap catatan Alkitab yang mengatakan bahwa Allah tampil dengan segala kemegahannya. Ya, Allah tampil dengan segala kemuliaannya. Itu berarti dia tampil dengan menunjukkan martabat yang agung dan dengan karakter yang sangat mengesankan. Keagungannya itu menyilaukan dan sangat menakutkan. Keagungannya itu mampu untuk mentaklukkan siapapun yang berdiri di depannya. Ayub di dalam catatannya, pasal 37 berkata, dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Mari kita mencoba untuk membayangkan. Kita mencoba untuk membayangkan kira-kira apa yang mau dicatat dalam kitab Ayub itu. Dia muncul dengan sinar keemasan dan diliputi keagungan yang begitu dahsyat sekali. Saudara, itu sebab kenapa kemudian dalam Alkitab kita melihat tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Sebab Allah tidak akan pernah mengobral kemuliaannya kepada mata berdosa yang hanya ingin mencari tahu dan cukup puas setelah itu meninggalkannya. Saudara-saudara, kita tidak dapat melihat kemuliaan itu lalu kemudian setelah mendapatkannya kita mengalihkan pandangan mata kita dan berkata, aku sudah lihat dan aku sudah puas. Who do you think you are? Act like that. In front of my master. Mungkin itu yang dikatakan oleh malaikat. Kita datang dan melihat, oh silau, begitu mulia. Aku tidak dapat melihatnya dan aku kemudian tinggalkan. Serafim yang dilihat oleh Yesaya, mereka terbang di sisi daripada takhta Allah. Dua sayap menutupi kaki, dua sayap menutupi tubuh, dan dua sayap menutupi mata. Mereka terbang dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Allah. Sebab mereka tidak tahan melihat cahaya kemuliaan yang memancar daripada takhta Allah. Tapi mereka tidak berani beranjak dari sana. Kita pikir pengalaman perjumpaan dengan Allah itu sebuah pengalaman yang setelah kita jumpai lalu kemudian kita dapat kemudian beralih sesuka hati kita. Saudara, keagungan Allah itu akan mencengkeram hati kita dan dengan kengerian yang amat sangat. Mau tidak mau, kita harus tetap berdiri dan bersetuju kepadanya. Sama seperti yang Yesaya katakan, cilaka aku. Aku orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lalu apakah kemudian dia meninggalkan daripada takhta Allah tersebut, daripada hadirat Allah itu? Tidak juga, bukan? Dia kemudian tunduk di dalam bakti, di dalam kekaguman dan diberi rasa takut. Sebab kemuliaan yang terpancar daripada tahta Allah itu menggoncangkan pemahaman daripada dirinya sebagai makhluk yang hina. Saudara-saudara, keagungan Allah itu akan menimbulkan teror
bagi orang yang bermain-main dengannya, atau orang yang menganggap sepi, atau orang yang menganggap hina. Saudara-saudara, keagungan itu akan menjadi sebuah kemuliaan yang menghangatkan hati yang dingin. Yohanes mengatakan kalimat itu atau prinsip itu pada waktu dia berkata, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan yang kelihatan sebagai sebuah teror yang begitu menakutkan bagi orang yang bermain-main dengannya, sekarang berubah menjadi kemuliaan yang begitu hangat dan menarik dekat-dekat. Dan Yohanes berkata, inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus. Tidak tahukah engkau? Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus. Kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu. Matius dalam catatannya pun mencatat pengalaman yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam peristiwa transfigurasi itu mereka melihat tentang pemandangan bahwa Yesus berubah di hadapan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih seperti cahaya. Dan Petrus juga mengatakan bahwa semua para rasul itu adalah saksi mata dari yang mulia itu. Saudara, itu adalah pengalaman yang Mazmur catat. Dan pemazmur berkata, lihatlah, ia berpakaian kemegahan. Dia adalah raja dengan pakaian kemegahan. Dan kemegahan itu adalah kemegahan yang menyatakan siapakah dirinya Allah itu sendiri. Siapakah dirinya Kristus. Dirinya Kristus yang dibalut dengan pakaian dengan kemegahan itu. Ini yang kedua, pemazmur ingin kita mengerti. Yang ketiga, pemazmur mengatakan dia atau Allah itu memerintah dengan kekuatan. Ya, dia memerintah dengan kekuatan. Allah tidak saja dibalut oleh keagungan dan kemuliaan seperti seorang pangeran yang duduk di tahtanya di dalam istananya. Tapi pemazmur juga berkata bahwa dia juga dibalut dengan kekuatan bak seorang jenderal di medan peperangan. Saudara, dengan kata lain, pemazmur mau berkata, lihatlah, Allah itu mempunyai segala sarana yang mendukung kebesarannya dan yang menjadikan dia sungguh-sungguh perkasa. Lihatlah, dia tidak saja menggunakan jubah kebangsawanan itu, tapi dia mengenakan pakaian perang, perlengkapan untuk mentaklukkan setiap musuh-musuhnya. Dan dia mampu melakukannya dan dia sudah menunjukkannya di dalam sejarah daripada manusia. Siapapun raja-raja yang besar yang bisa mengatakan, aku mempunyai kekuatan daripada militer yang tangguh. Aku dapat melakukan apa yang aku mau. Aku dapat membumi hanguskan semua kerajaan-kerajaan di depanku. Alkitab berkata, Allah adalah yang memerintah dengan kekuatan. Banyak sekali cerita atau dalam sejarah dunia kerajaan-kerajaan yang besar dan agung seperti kerajaan Persia, kerajaan Roma, kerajaan yang agung-agung itu kemudian mereka memang pernah menunjukkan kejayaan dan keagungan mereka. Tapi satu persatu raja-raja besar yang ada di belakang semua kekuatan militer tersebut rontok satu persatu. Dan kita hanya dapat bisa melihat catatan sejarahnya di dalam museum atau di dalam buku-buku. Tapi Alkitab berkata, Allah tetap duduk di tahtanya. Allah tetap duduk di takhta. Saudara, kekuasaan yang Allah miliki bukanlah sesuatu hal yang diwariskan atau pemberian. Sama sekali tidak. Pemazmur ketika mengatakan Allah itu memerintah dengan kekuatan, maka inilah cara yang pemazmur lihat. Itulah Allah itu sendiri.
Dia adalah yang punya kekuatan itu sendiri. Sekali lagi, saudara, saya ingin mengutip catatan dalam kitab Ayub. Sekarang pasal yang ke-23. Ayub berkata, ia membentangkan utara di atas kehampaan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Apa yang Bapak kita bayangkan? Ia menggantungkan utara dan menggantungkan bumi di dalam kehampaan. Dan lebih daripada itu, ia menjaga dan memelihara setiap tatanan yang ada sehingga dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Ia adalah Allah yang tidak akan pernah lalai untuk menopang segala yang ada. Sampai dengan sini saya jadi mengingat apa yang kitab Ibrani pernah katakan. Ia menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Ia menopangnya sehingga tidak ada yang berubah. Ia menopangnya sehingga semuanya itu kan tetap tegak berjalan menurut hukum dan aturannya yang dia sudah tetapkan. Perhatikan, ia menopangnya sehingga semua itu tetap tegak dan kokoh. Berjalan menurut segala sesuatu yang sudah ia tetapkan. Saudara, meskipun Allah itu mengenakan segala keagungannya, tetapi kita melihat bahwa dia merendahkan diri untuk mengurus dunia, untuk mengurus semua ciptaannya. Ia mengurus dunia dengan segala sesuatu sehingga detailnya, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang keempat itu bahwa burung pipit pun dipelihara oleh Allah. Siapa yang memberi makan setiap kalinya? Siapa yang memberikan pemeliharaan tiap kalinya? Allah ada di belakang itu. Itu sebab kemudian juga Tuhan Yesus berkata, siapakah yang dapat berpakaian dan berjubah yang indah? Kamu mengatakan itu adalah Salomo? Bukan. Salomo bukan. Yang paling indah itu adalah bunga bakung yang di ladang itu. Allah menenun jubah keindahan yang dia miliki. Dan keindahan itu tidak pernah dikenakan oleh Salomo. Allah merendahkan diri sedemikian rupa. Dia memang yang duduk di tahta dengan segala kemegahan dan keagungannya. Tetapi dia turun merendahkan diri. Saya memakai istilah turun merendahkan diri. Sebab dia menopang supaya segala sesuatu itu bisa tetap tegak berdiri. Maka demikianlah dia akan menegakkan imannya, anak-anaknya. Dia akan mengkokohkan iman anak-anaknya. Sehingga mereka tidak dapat digerakkan. Mereka tidak dapat digoncangkan oleh apapun di dalam dunia ini. Paulus berkata Kristuslah yang berada di belakang semua itu. Ia bukan saja dengan kuasanya menciptakan dunia. Tetapi ia juga menopangnya. Sehingga segalanya tetap tegak dan tidak bergoyang. Kolose 1 mengatakan demikian. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah selalu memerintah dan pemerintahannya kekal. Tahtamu berdiri sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Ayat yang kedua mengatakan itu. Tahtamu dari sejak dahulu kala tetap ada. Itu berarti tidak seorang pun yang dapat menurunkan Allah dari tahtanya. Dan jangan coba-coba melakukannya. Allah tidak akan pernah membiarkan tahtanya diduduki oleh siapapun juga. Bahkan Allah juga tidak pernah membagi tahtanya dengan siapapun juga. Semua upaya ini pasti akan gagal. Bukan saja gagal, tetapi semua upaya ini akan membangkitkan amarahnya yang bernyala-nyala. Apakah ada yang pernah berusaha untuk menurunkan Allah dari tahtanya? Ada. Alkitab mencatat, Lucifer itu pernah mencoba untuk menurunkan Allah dari tahtanya. Dia tidak pernah puas.
dengan posisinya sebagai penghulu daripada malaikat. Dia berusaha untuk menurunkan Allah dari tahtanya. Dia pernah berkata, aku hendak naik tinggi, hendak naik dan mengatasi segala bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi. Aku ingin menggantikan posisi daripada Allah. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Allah melemparkan dia ke dalam dunia. Tidak ada satu tempat di dalam kekuasaan Allah yang Allah akan berikan kepada siapapun juga. Sebab dia kekal di dalam pemerintahannya. Saudara, iblis pernah merasakan akan amarah Allah yang menyala-nyala itu. Iblis pernah merasakan ketakutan daripada Allah. Ketakutan dia sebab dia mencoba untuk mengkup de etat daripada pemerintahan daripada Allah. Apakah ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi banyak orang? Seharusnya kita tidak boleh mengambil alih tahta Allah dan berpikir sedikit pun jangan. Tetapi kenapa tetap saja ada orang yang mencoba-coba untuk meniru-nirunya. Menirukan upaya iblis dan meniru akan segala usaha yang ada. Sambil berkata, namanya juga coba-coba, namanya juga usaha. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau mengakui pemerintahan Allah dalam kehidupannya. Firaun pernah berkata, siapa Allah dia? Sehingga aku harus menyendengkan telingaku untuk mendengarkannya. Siapa Allahnya Daniel? Sehingga aku harus membuka telingaku untuk mendengarkannya. Allah di sorga melihat kamu dan dia mendengarkan kalimat hinaan daripada kamu. Kamu mau berkata bahwa tahtaku boleh diadu dengan tahtamu? Kita pikir tahta kita itu lebih memiliki kekuasaan. Sehingga kita dapat mengatakan, siapa kamu? Saudara, mungkin kita tidak akan berkata kepada Allah, siapa engkau Tuhan? Ada beberapa orang yang berani untuk mengatakan demikian. Tapi ada orang-orang yang berkata, Tuhan, aku punya tahta lain. Tahtaku adalah tahtaku. Aku duduk di atasnya dan tolong, Tuhan jangan ikut campur dalam hidupku. Aku mau mengatur semua hukum-hukumku sendiri. Aku mau mengatur semua kebijakan-kebijakanku sendiri. Siapa aku harus melayani engkau? Siapa aku harus tunduk kepadamu? Siapa aku harus berbakti kepadamu? Saudara, tahta Allah ada sebelum semua tahta lain ada di dalam dunia. Termasuk tahta di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Siapa yang memerintah? Sebelum semua tahta itu ada di rumahmu, di hatimu, Allah sudah duduk di tahtanya. Dia memerintah. Sebelum semua raja dan kerajaan dan kekuasaan apapun ada di dalam dunia ini, Allah sungguh-sungguh adalah Raja kemuliaan. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah yang dirasakan oleh Handel bukan? Pada waktu dia menulis Oratorio Mesaya. Pada waktu dia menulis Haleluya Chorus. Maka dia mencantumkan kalimat itu di dalam lagunya. King of Kings, Lord of Lords. Maka tidak ada orang yang tidak harus berdiri. Semua berdiri, mungkin bulu kuduk semua akan berdiri dan membayangkan keagungan dan kemuliaan itu. Satu kali di dalam sebuah acara dibuat saat itu masih di convention hall, namanya masih convention hall. Lalu kemudian setelah pendeta Stephen Tong berkhotbah, lalu kemudian ada seorang memimpin lagu
Suci, suci, suci. Hari itu sengaja saya menyingkirkan diri sedikit lebih jauh. Mau menyendiri, duduk. Dan kemudian ketika orang ini berkata, mari kita berdiri. Menyanyi lagu, suci, suci, suci. Saya berdiri dan itu kali pertama saya menyanyi lagu itu dengan semua bulu kuduk yang berdiri. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Bulu kuduk itu berdiri. Saya masih mengingat pengalaman itu dengan begitu jelas. Ini kali pertama menyanyikan lagu itu dengan rasa takut sekali, tapi dipenuhi dengan kemuliaan daripada Allah. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani mencatat hal yang sama pada waktu dia menunjuk kepada Kristus. Dan dia berkata, di dalam pasal pertama ayat yang ke-8 dia mengatakan demikian. Tetapi kepada anak ia berfirman, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kebenaranmu adalah tongkat kerajaan. Tidakkah engkau melihat keagungan ini? Dia selalu memerintah dan pemerintahannya itu bersifat kekal. Ketika memberikan semacam nasihat kepada Timotius, anak didiknya, Paulus nampaknya harus mengatakan kepada Timotius kebenaran ini untuk mempersiapkan Timotius. Satu kali tertentu di dalam pelayananmu kelak engkau harus berjalan di dalam kebenaran iman, fondasi iman yang seperti ini. Seperti apa? Dia berkata dalam catatannya, dalam pasal yang ke-6 kitab 1 Timotius. Yang terberkati dan satu-satunya penguasa, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang hanya memiliki keabadian berdiam dalam terang yang tidak dapat didekati oleh siapapun, yang belum pernah dilihat atau dilihat oleh siapapun. Bagi dialah kehormatan, kuasa yang kekal. Amin. Setiap kita menelusuri catatan-catatan seperti itu, apa yang kita rasakan? Apa yang kita lihat? Ya, pengalaman emosional seperti apa yang melingkupi hati kita, dan pikiran yang seperti apa yang terbentang di dalam benak kita. Kalau kita melihat catatan-catatan daripada orang-orang suci, entah di dalam perjanjian lama, entah dalam perjanjian baru, ketika berbicara tentang Allah yang memerintah dengan segala keagungan dan kemegahannya yang kekal itu, apa yang terlintas? Saudara tidak mengherankan kalau Yesaya harus tertunduk di hadapan dia. Tertunduk dan langsung melihat diri sebagai orang yang paling celaka. Gak heran kalau kemudian Yesaya diliputi oleh semacam perasaan ketakutan, tapi ada penghormatan yang besar kepadanya. Sebab ia sedang berhadapan dengan Allah yang memerintah, dan Allah itu kekal. Pancaran daripada kemuliaan itu keluar daripada tahta yang agung, dan dia harus tunduk di dalam sebuah bakti seumur hidup. Ini yang keempat. Kelima dan yang terakhir, dia memerintah dengan segala kemenangannya. Saudara, dia memerintah dengan segala keagungan kemenangannya. Pemazmur dengan bahasa puisi menggambarkan ada bahaya besar yang akan mengancam. Apa yang dia katakan? Pemazmur dalam ayat yang ketiga berkata, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, mengangkat suaranya, mengangkat bunyi hempasannya. Lalu kemudian daripada surau air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, sebuah kengerian yang pemazmur coba utarakan, yang mau coba untuk menggambarkan akan ada kuasa lain,
Ada kuasa lain. Sebelumnya pemazmur menggambarkan tentang kekuasaan Allah yang begitu besar dan agung dan tidak akan pernah ada yang bisa merontokkan atau meruntuhkannya. Tapi sekarang pemazmur mau mengatakan sekarang ada kuasa-kuasa besar yang lain yang seakan-akan ingin berkata, aku akan berdiri dan menantangmu. Hai Allah yang berkuasa, aku akan menantangmu. Saudara-saudara, gambaran sungai-sungai yang mengangkat suaranya ini seperti sebuah gambaran sebuah teror yang meningkat terus menerus. Sebuah teror yang dipakai oleh pemazmur dengan gambaran suara air yang besar daripada ombak laut. Gambaran apa ini? Kalau kita mengacu kepada Yesaya pasal yang ke-57, maka kita akan melihat bahwa ini adalah gambaran orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka akan selalu menimbulkan ancaman, teror, dan ketakutan bagi setiap anak-anak Allah. Ya, Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20 itu mengatakan, tetapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Saudara, orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang selalu akan menentang kekuasaan daripada Allah. Apakah secara vulgar atau tersembunyi. Mereka tidak nyaman. Mereka tidak merasa aman sebab Allah duduk di tahta. Mereka melihatnya, mereka mengetahuinya, dan mereka merasa tidak nyaman. Dan mereka tidak akan pernah mungkin bisa menurunkan Allah dari tahtanya. Lalu kalau demikian, apa yang mesti dikerjakan? Kami akan menebarkan ancaman teror dan ketakutan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, ya Allah. Mereka seperti banjir besar yang menebar ketakutan. Bahkan orang percaya pun tidak luput dari keraguan dan ketakutan ini, bukan? Bukan saja melihat ancaman itu datang secara fisik, tetapi juga ancaman itu bisa masuk melalui kelemahan kedagingan kita. Kita mudah sekali untuk mengadjust, mengadopsi, menyesuaikan diri dengan kebiasaan daripada dunia dan berkata, betulkah Allah tetap berkuasa? Ya, dia memang berkuasa, but bukan di dalam hidupku. Allah memang berkuasa. Allah memang punya kekuasaan yang besar. Tapi tahukah kekuasaan Allah itu telah menghancurkan hidupku? Kalimat itu begitu tajam, penuh dengan penyesalan dan nyinyiran. Engkau memang berkuasa ya Tuhan, tapi maafkan, kekuasaanmu telah merontokkan hidupku. Kekuasaanmu menghancurkan hidupku. Aku tidak suka itu. Saudara, kelemahan daging itu bukan sesuatu hal yang bisa kita anggap remeh. Itu bisa masuk seperti kanker yang menggerogoti daripada tubuh. Sampai kemudian baru tersadar ketika sudah sampai dalam stadium akhir. Kita baru menyadari bahwa, kenapa saya bersikap demikian? Betapa tidak pantasnya kalimat-kalimat itu muncul dari mulutku. Tapi itulah yang kita alami, yang kita mungkin sekali akan kerjakan dalam saat-saat sulit kita. Saudara, meski demikian maka pemazmur seperti mau mengingatkan, lihatlah, sungai memang mengangkat suaranya dan menakutkan bunyi hempasannya. Lihatlah air besar, ombak laut yang begitu hebat, betul-betul menakutkan. Kita baru saja mendengarkan berita tentang bagaimana Jepang dilanda oleh gempa 7,2 skala Richter dan kemudian tsunami mengancam. Kita masih bisa mencari catatan sejarah daripada tsunami yang pernah menghantam daripada Jepang itu juga, bukan?
Begitu mengerikan sekali dan kau tidak usah terlalu jauh-jauh. Tahun 2000 atau tahun berapa tuh ketika banjir besar yang melanda Jakarta pada waktu hujan yang begitu besar sekian jam lamanya, kita melihat betul menakutkan, dan itu membawa banyak orang ke dalam pengungsian, membawa banyak orang ke dalam penderitaan dan membawa banyak orang dalam kesakitan. Betul-betul menakutkan sekali. Pemazmur berkata, suara itu betul menakutkan. Suara itu memenuhi liang telinga kita dan menimbulkan kita ciut sekali. Pemazmur mengingatkan, lihatlah jangkar laut kita yang memberikan ketenangan dan kestabilan di saat-saat sulit. Apa jangkar laut kita? Tuhan di tempat tinggi lebih dahsyat daripada suara air bah. Bahkan melebihi gelombang besar di laut. Dia lebih perkasa dan melakukan hal-hal yang lebih ajaib daripada suara air bah. Itu yang kemudian saya angkat menjadi tema khotbah ini. Tuhan lebih perkasa. Suaranya lebih besar daripada gemuruh ombak daripada laut. Musuh-musuh Tuhan sepertinya ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin memamerkan kekuatannya. Pemazmur di tempat yang lain berkata, Allah tertawa di tahtanya. Allah tertawa dan kemudian Allah akan menghempaskan mereka. Saudara, suara itu memenuhi telinga kita dan membuat kita ketakutan. Suara itu menimbulkan kegalauan. Pemazmur mau berkata, suara Tuhan lebih menakutkan. Suara Tuhan lebih mengerikan. Bagaimana tahu? Dia pernah berdiri di atas perahu itu dan menghardik angin dan badai. Sehingga semua angin badai yang tadi berteriak kuat kasar, sekarang kemudian menjadi ciut, diam, tunduk, dan tidak bergerak berkata apapun juga. Suara Tuhan mentaklukkan kuasa-kuasa, termasuk kuasa alam. Suara Tuhan lebih besar, suara Tuhan mengguntur, suara Tuhan memekakkan telinga, suara Tuhan membuat orang menjadi takut. Para murid, mereka ketakutan, mereka bahkan menjadi goncang dan mereka kemudian berpikir, orang ini kenapa dia bisa tidur sementara kita semua ketakutan dihempaskan oleh gelombang. Dan mereka berkata, bangun, kita mau binasa. Kristus berdiri dan dia memandang kepada angin dan badai dan dia menghardik dan air di danau itu. Dia sedang mempertontonkan, suaraku lebih besar daripada suara gelombang yang besar ini. Suaraku lebih mengguntur, suaraku lebih memekakan telinga. Suaraku ada suara yang membuat semua kuasa-kuasa lain tunduk. Ini pertunjukan kekuasaan daripada Allah. Pertunjukan yang menunjukkan siapa yang dapat mentaklukkannya. Bahkan seorang Firaun pun dia tidak bisa dengan semua deru kereta perang yang besar. Itu membuat teduh daripada laut Taberau yang terbelah dua. Firaun dengan segala kekuasaannya harus tunduk kepada kuasa daripada Allah yang membelah laut itu. Dan kemudian menghempaskan mereka ke dalamnya. Suara itu pernah dia ditunjukkan di tepi danau, di tengah danau itu. Dan dia menghardiknya dan kemudian semua menjadi begitu tenang sekali, bukan? Mazmur 65 ayat yang ke-7 berkata, suara laut, suara ombaknya, dan suara keributan manusia. Engkau meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Saudara, mari saya mengajak kita untuk membaca Mazmur itu. Pasal yang ke-65. Pasal
yang ke-65. Ayat yang ke-8 maksud saya. Mazmur 65 ayat yang ke-8. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kau meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Oh, pemazmur seperti mau ngajak kita ke dalam irama daripada pikirannya yang sudah terpaku, yang sudah terikat, yang sudah terbelenggu oleh Allah. Dia berkata, lihatlah ada ombak besar, betul menakutkan, mengerikan, tapi Allah kita lebih dahsyat. Dia lebih besar daripada semua itu. Saudara, pemazmur kemudian menutup catatannya dengan mengatakan, peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Inilah kesaksian. Para pemazmur berkata, aku mau bersaksi kepada kamu semua dari catatanku ini. Catatan kesaksian ini adalah suatu hal yang bersifat pasti dan benar. Bersifat pasti dan benar. Bahasa Indonesia tidak mencatatnya, tapi dalam terjemahan Inggris dibilang begini, thy testimonies are very sure. Kesaksian-kesaksian Allah itu adalah benar dan pasti. Dan menariknya adalah dia berkata kemudian bahwa ini adalah sesuatu hal yang dapat kita andalkan. Janji Allah itu dapat diandalkan. Dan janji itu adalah janji yang Ia berikan kepada kita. Dan pemazmur menambahkan, kekudusan-Mu akan menjadi rumah Allah. Bahasa Indonesia hanya mengatakan bait-Mu layak kudus. Terjemahan Inggris berkata, holiness become thine house, oh Lord, forever. Kekudusan-Mu itu akan menjadi rumah-Mu. Kekudusan akan menjadi rumah Allah. Itu berarti Allah memiliki sebuah rumah dan rumah itu adalah rumah kudus. Siapakah rumahnya Allah itu? Siapakah tempat tinggal Allah itu? Kita dapat mentafsirkan sebagai pertama, kita menafsirkan sebagai gereja Tuhan. Yang kedua, kita akan mentafsirkannya sebagai hidup orang-orang yang percaya kepada Allah. Sebab Alkitab berkata, hidup orang percaya itu adalah bait Allah, bukan bait Roh Kudus. Saudara, apakah engkau adalah anggota gereja ini? Atau seorang Kristen yang sedang mengunjungi gereja ini? Kami sangat menyambut saudara dengan penuh kehangatan. Tapi kita semua di sini sama-sama akan menjadi orang yang berada di dalam rumah Allah. Rumah Allah itu rumahnya Allah sendiri, miliknya Allah sendiri. Dan engkau adalah bait daripada Allah. Di tempat ini kita akan menjadi orang-orang yang akan ditolong oleh Allah untuk berkomitmen mencari akan wajah Allah. Mencari akan kebenaran Allah. Mencari akan kepastian kehadiran daripada Allah sepanjang perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024 ini. Inilah kekuatan kunci daripada kehidupan Kristen. Inilah kebenaran yang pemazmur katakan untuk sepanjang masa. Tolong garis bawahi kata ini, untuk sepanjang masa Dia akan menyediakan rumah yang penuh dengan kehangatan dan engkau adalah bagian daripada anggota di dalamnya. Tuhan akan bersama dengan engkau di dalam semua persekutuan kekal yang Ia miliki. Dan engkau akan menikmati akan kekudusannya. Engkau adalah orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa, disucikan oleh darah Kristus dan digunakan bagi pelayanan kerajaan Allah. Di dalam pelayanan akan kudus daripada Allah. Kekudusan ini tidak bisa ditiru dan tidak akan pernah mungkin dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya tidak akan pernah tertarik sedikit pun kepadanya. Tapi tidak demikian orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, kita membutuhkannya sepanjang masa.
di tengah perubahan tren daripada dunia dengan segala hiruk pikuk dan kebisingannya. Pemazmur seperti mau mengatakan, ingatlah Tuhan memerintah. Yahweh adalah raja atas seluruh dunia. Apakah engkau ragu terhadap pernyataan ini? Sepanjang tahun ini kita akan bertemu dengan beragam model ketakutan dan kekhawatiran. But never measure God's unlimited power by your limited expectations. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan harapan-harapanmu yang sangat terbatas. If you say, problems is real, Pak Pendeta, that's true. But never forget, even at once, your God also real. Allahmu tetap nyata. Tapi kan tidak semudah membalik telapak tangan. Betul, jangan menggunakan semua itu untuk menjadi tameng ketidakpercayaanmu di hadapannya. Mari kita berjalan sepanjang zaman yang terus berubah, paling tidak sepanjang tahun hari-hari di depan kita, dengan beriman, taat dan melihat kebenaran. Dia bertahta. Dia bertahta untuk selamanya. Kita membutuhkan Allah itu dan perjalanan 365 hari kita di depan. Menutup khotbah ini saya mengutip beberapa catatan daripada para suci di dalam Alkitab. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agungnya nama-Mu di seluruh bumi. Engkau telah menempatkan kemuliaan-Mu mengatasi langit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya Tuhan, Tuhanku, Engkau sungguh hebat. Engkau mengenakan kemegahan dan keagungan, menyelubungi dirimu dengan cahaya seperti pakaian, membentangkan langit seperti kemah. Musa bahkan pernah menyanyi, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan, kami tertunduk di dalam sikap doa kami. Kami mengetahui Engkau tetap duduk di tahta-Mu. Kemuliaan-Mu tetap memancar dan tidak akan pernah padam atau bahkan pudar. Kami tahu kami sedang berhadapan dengan Allah semesta. Kami tahu tahta-Mu tetap untuk selama-lamanya. Keagungan-Mu bukan saja memenuhi seluruh bumi, tetapi juga seluruh hidup kami. Melewati tahun-tahun hidup kami, di sanalah Tuhan menyatakan akan keagungan daripada diri-Mu semata. Kemuliaan-Mu bukan saja mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi kebodohan, kecerobohan daripada kami. Kemuliaan-Mu bahkan menata hidup kami, menarik kami kepada Engkau. Sungguh Engkau selalu dan akan selalu mengenakan kemegahan dan keagungan. Bolehkah kami melihat cahaya daripada pakaian Tuhan itu yang membentang menutupi seluruh semesta.
bolehkah kami menikmati Engkau yang meskipun sangat menakutkan, tetapi Engkau penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Bolehkah kami menyaksikan keajaiban-keajaiban pekerjaan-Mu Tuhan? Paling tidak tahun ini, dan itu cukup bagi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan Mazmur 93 yang Kau berikan bagi kami ini. Segala puji hormat bagi Engkau semata. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Dengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.